Warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengajian pagi di keluarga, kita membahas surat As-Saffat ayat 7881. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari yang sejuk ini kebetulan di depan rumah ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bertatap muka kembali, bisa bertemu aja walaupun secara fisik tidak bertemu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kalau misalkan hidup di zaman sekarang mungkin status WA-nya beliau sibuk banget, tapi selalu tersedia untuk umatnya. Subhanallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang dakwah hampir 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun, bukan 1000 followers, tapi 1000 tahun dia hanya mendapatkan, menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, dia hanya mendapatkan 80 orang pengikut 1000 tahun. Kalau dalam surat Hud yang pasti itu pengikutnya sedikit sekali di surat Hud ayat 40. Kalau kita baru ngajak anak sholat 3 kali belum berubah, sudah bilang ya Allah anakku kelas sekali. Padahal Nabi Nuh lebih sabar dari kita. Nabi Nuh harusnya yang putus asa. Bayangkan 1000 tahun hanya 80 orang followersnya. Ayat yang dibahas di surat As-Saffat 7881. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna ilaihi fil akhirin. Salamun ala nuhin fil alamin. Inna kadzalika nazzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan kami abadikan Nuh, ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Nuh alaihissalam di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul dari tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan bagaimana Allah mengabadikan nama baik Nabi Nuh alaihissalam karena kesabarannya, karena keikhlasannya, dan karena keteguhannya. Keteguhan untuk apa? Keikhlasan untuk apa? Keikhlasan, keteguhan untuk berdakwah. Walaupun sedikit pengikutnya, Allah tetap muliakan beliau. Pelajaran yang besar bagi kita, yang dinilai oleh Allah bukan viralnya, yang dinilai oleh Allah bukan banyaknya followersnya, tapi keistiqomahan. Bukan banyaknya tepuk tangan dari manusia atau validasi dari manusia, tapi yang dilihat oleh Allah adalah banyaknya ridho dari Allah. Hari ini orang ingin terkenal, tapi Nabi Nuh mengajarkan kepada kita, jangan sibuk ingin terkenal di bumi, sibuklah dikenal di langit, sibuklah dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, sibuklah dikenal oleh para malaikat. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dan bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innamal amalu biniyat. Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut konsep Dr. Honoris Causa Bapak Haji Ari Ginanjar Agustian, manusia ini bahagia bukan karena harta saja, tapi karena hidup yang punya makna, tapi manusia yang punya iman dan jiwa
merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh secara dunia mungkin dianggap gagal, pengikutnya hanya sedikit, bisa jadi dihina, ditertawakan. Tapi di sisi Allah beliau adalah sukses besar. Kadang kita stres karena ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dianggap hebat. Nah, ini ingin validasi dari manusia. Padahal yang paling penting, apakah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan di dunia ini? Apakah Allah melihatnya sepakat dengan apa yang kita lakukan? Kalau menurut Dr. Aisyah Dahlan, dalam pandangan neuroscience dijelaskan ucapan positif, zikir, kesabaran, syukur, dan doa dapat menenangkan sistem pada limbik otak kita. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hormon stresnya lebih stabil, emosinya lebih terkontrol, lebih kuat menghadapi masalah, lebih tegar dalam hidupnya. Makanya orang yang rajin sholat, terutama sholat malam, biasanya lebih kuat mentalnya. Bukan karena masalahnya kecil, tapi karena hatinya besar. Hatinya besar bersama Allah, senantiasa zikir, senantiasa konsentrasi batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga kita juga pastikan bahwa ini bukan lomba mencari siapa yang paling benar. Kadang suami merasa, aku adalah kepala rumah tangga. Istri menjawab, silahkan jadi kepala, tapi jangan keras kepala. Nah, ini yang bisa jadi. Lucu boleh, ribut jangan. Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar, walau keluarganya diuji. Pesan untuk kita semua, jangan pernah bosan menasihati pasangan kita. Jangan pernah lelah kita mendoakan keluarga. Jangan gampang menyerah mendidik rumah tangga kita. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anak kita yang sudah dewasa, jangan terlalu banyak kita memerintah kepada mereka. Maka lebih banyaklah kita mendoakannya, lebih banyak diajak untuk diskusi, lebih banyak berikan kepercayaan kepada mereka. Kadang orang tua masih menganggap bahwa anak dewasa itu seperti anak TK. Jangan pulang malam, jangan lupa makan, jangan lupa mandi. Padahal anaknya sudah punya kumis, bahkan lebih tebal dari bapaknya kumisnya. Yang dibutuhkan anak-anak dewasa adalah satu, penghargaan. Berikan penghargaan kepada mereka ketika mereka melakukan suatu hal yang baik. Berikan teladan kepada mereka, komunikasi yang hangat, dan yang pasti doa dari orang tuanya. Nabi Nuh tidak pernah berhenti menasihati anaknya sampai detik-detik terakhir. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk anak kita yang kecil, kita harusnya memberikan gambaran bahwa ada masa emas pembentukan karakter bagi mereka. Ada lebih banyak meniru. Anak ini ada lebih banyak meniru daripada mendengarkan. Kalau ayah menyuruh sholat, tapi ayah sibuk main handphone, maka anak bingung. Anak kita akan kebingungan. Yang wajib sholat itu aku atau charger? Maka ada tips khusus nih. Biasakan sholat berjamaah di masjid untuk bapak yang perempuan. Biasakan sholat berjamaah dengan anak yang perempuan. Peluk anak kita, kurangi bentakan. Ceritakan kisah Nabi sebelum mereka tidur. Biasakan kalimat-kalimat positif yang keluar dari mulut kita untuk mereka. Karena otak anak merekam emosi lebih kuat daripada ceramah panjang yang berjam-jam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh memberikan motivasi pada kita bahwa Nabi Nuh tidak kaya raya, tapi namanya harum sampai hari kiamat. Hari ini banyak orang yang rumahnya besar, mobil besar, tapi namanya hilang setelah meninggal dunia. Maka kejarlah nama baik di sisi Allah. Karena jabatan pasti akan selesai, ada pensiunnya. Harta pasti akan ditinggalkan, wajah akan menua. Tapi amal soleh tetap akan hidup. Amal baik tetap akan kenang oleh semua orang.
Nah, Kak, pastikan kalau misalkan hari ini kita masih bisa sholat, masih bisa hadir di majelis, masih bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, masih bisa mendengarkan orang yang ceramah, masih bisa mendengar di YouTube atau di TikTok orang yang menyampaikan kebaikan, itu tanda Allah masih sayang kepada kita. Jangan tunggu menjadi sempurna untuk berhijrah, karena yang sempurna saja masih harus terus belajar, masih harus terus mengulang, masih harus terus menambah lagi ilmunya, ditambah lagi, tambah lagi, dan tambah lagi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menjadi keluarga yang saling menguatkan, yang saling mendoakan, dan saling mengingatkan menuju kebaikan, terutama menuju surganya Allah. Semoga Allah menjadikan nama kita baik di bumi dan mulia di langit, sebagaimana Allah memuliakan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang sangat dikenal dengan keikhlasannya, Nabi yang dikenal bagaimana dia bisa bertahan walaupun dengan berbagai macam ujian. Mudah-mudahan ini manfaat, insya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelirunya dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.